Kalimantan Selatan sangat kaya akan budaya. Salah satu budaya Kalimantan Selatan dapat tergambar dari karya sastra. Salah satu dari karya sastra adalah novel. Novel yang termasuk karya sastra Banjar adalah novel yang menceritakan tentang kehidupan orang Banjar. Nah, hari ini ulun hendak menyampaikan ada salah satu mahasiswa ulun yang meneliti novel yang di dalamnya menceritakan tentang kehidupan orang Banjar. Judul dari novel tersebut adalah Mencari Saranjana atau Kota Gaib di Pelosok Kalimantan, karya Gusti Gina. Seperti yang kita ketahui, kota Saranjana itu terkenal di Kalimantan Selatan sebagai kota gaib. Nah, tampaknya penulis Gusti Gina ini itu menulis berdasarkan hasil wawancara, observasi dan sebagainya ya. Nah, kebetulan mahasiswa saya ini meneliti tentang magis dalam novel Mencari Saranjana Kota Gaib di Pelosok Kalimantan, karya Gusti Gina. Nah, mari kita dengarkan kayak apa hasil penelitian dari magis di dalam novel tersebut. Silakan, Nak. Ya, jadi Ibu, magis sendiri adalah kepercayaan tentang adanya hal gaib. Nah, magis merupakan konsep yang mengacu kepada kekuatan supranatural atau hal-hal yang bersinggungan dengan hal gaib atau makhluk gaib. Nah, magis sendiri terdiri dari beberapa wujud. Yang pertama itu ada wujud benda magis, kedua ada wujud praktik magisnya, ketiga ada peristiwa magis, dan yang keempat ada komunikasi magis. Nah, yang pertama tadi kita ke wujud benda. Wujud benda sendiri ada ditemukan dalam novel berupa berupa alat. Nah, alatnya itu saya temukan merupakan mandau. Iya. Nah, mandau sendiri kan kita di Kalimantan sangat pasti tahu mandau itu digunakan sebagai alat alat bukan hanya sekedar untuk alat perang, tapi simbol masyarakat Banjar. Ya. Nah, jadi mandau itu kenapa disimbolkan sebagai benda magis? Karena dia mandau yang dipercaya berasal dari kota gaib Saranjana tersebut. Oh iya. Itu ada bendanya kah? Iya, ada. Memang. Dalam novel pun ada difotokan seperti ada apa. fotonya ya. Selain itu alat apa lagi yang ada? Alat yang kedua ada berupa batu. Nah, batu kan biasanya kalau kita orang Banjar menawak ya, jadi itu dikategorikan alatnya. Nah, batunya juga berasal dari Saranjana. Nah, kenapa batunya dianggap magis? Selain berasal dari Saranjana, batu tersebut dipercaya bisa menyembuhkan orang yang sakit. Saya lihat di hasil penelitian itu agak ada foto batunya ya. Nah, jadi batunya itu kan dititipkan ke orang juru kunci Saranjananya itu di Kota Baru itu. Jadi banyak orang-orang sakit datang misalnya ke Pian, walau alam dicelupkan jar batunya itu ke air. Alhamdulillah orang tersebut sembuh. Tapi itu balik lagi kita ke Allah, ke Tuhan. Nah, batu itu hanya sebagai Perantara. Iya, perantara. Selain alat ada juga objek. Nah, objek kan bisa dikategorikan benda yang dipakai. Nah, di dalam objek itu ada yang namanya KTP, KTP Saranjana aja. Saya lihat gambarnya itu berbeda dengan KTP Indonesia ya. Lebih ke tulisannya itu bentuk huruf Arab. Iya. Nah, kenapa KTP nih tadi itu KTP-nya sebagai kita bukan KTP itu identitas sebagai si juru kunci. Namanya juru kunci itu si Puabela, di Kota Baru itu nama Sidin Puabela. Jadi KTP beliau itu KTP Saranjana. Ini dipercaya orang Saranjana sebagai juru kunci Saranjana dan diberikanlah KTP. Iya. Selain itu, selanjutnya itu ada cek. Nah, cek itu kita tahu kan cek itu kalau dicairkan ke bank jadi uang. Jadi uang. Nah, kenapa itu disambat magis atau gaib? Karena cek tersebut itu bisa sesuatu yang dari gaib sana, dari alam gaib
bisa dicairkan dengan nyata di BRI Batu Licin sana, Pak. Oh, bisa dicairkan uangnya. Iya. Jadi bukan uang daun ya? Enggak. Oh ya, ya. Tuh. Jadi itulah kenapa ceknya disebut sebagai cek magis, benda magis. Saya lihat itu ada mengundang Mbak Irama kah? Oh, kalau itu beda lagi, Mbak, itu nanti ke peristiwa. Oh ya, ya. Selanjutnya wujud yang kedua adalah praktik magis, di mana dalam praktik pasti berhubungan dengan ritual. Ya. Nah, terus yang pertama itu ada ritual begandang nyiru. Nah, begandang nyiru ini sudah pasti kita kurang lebih sebagian besar sudah tahu begandang nyiru, bahwa itu ritual untuk Memanggil. memanggil atau mencari orang hilang. Nah, sini tuh ada sosok karakter tokoh Ibu Musdalifah yang dicari karena dianggap hilang, dibawa ke Saranjana sana. Kalau begandang nyiru mencari pacar yang hilang bisa lah. Ya, lanjut. Nah, terus ada juga praktik menyediakan lamang dan 3 potong ayam. Nah, sebenarnya praktik itu karena adanya kapal di Laut Saranjana itu terhenti, kada bisa berjalan karena dipercaya ditahan oleh orang Saranjana itu. Karena membawa lamang. Enggak, bukan. Ditahan aja. Nah, jadi si ampun kapal ini minta tolonglah ke juru kuncinya tadi. Jadi kami ini harus kayak apa gitu supaya kapal ini bergerak lagi. Nah, jadilah hasil dari komunikasinya tuh dengan orang Saranjana, kapal itu harus ditarik jam 5 subuh dan harus menyediakan lamang tadi. Karena kebanyakan orang lamang itu kan alakatan. Terus ada tradisi. Tradisi kan biasanya yang kebiasaan yang dilaksanakan. Nah, di sini tuh ada tradisi menggantung botol di tebing Saranjana itu. Iya. Karena dipercaya kalau kita bukan meminta kepada meminta kepada hal gaib gitu. Nah, jadi dengan cara tradisi menggantung botol. Ya. Terus ada juga tradisi yang biasa dilaksanakan warga sana tuh memotong ayam dan makan bersama aja di tebing itu tadi juga. Karena tebing tadi kan dianggap sakral sebagai perbatasan antara gaib dengan nyata. Iya, jadi biasa warga di sana makan bersama dan potong ayam. Gitu. Nah, selanjutnya ada peristiwa peristiwa magis berupa kejadian tadi. Nah, itu yang jadi Ibu tadi ada konser Rhoma Irama. Nah, konser itu kan pasti penontonnya banyak. Ya. Nah, tiba-tiba penontonnya tuh menghilang, Bayarnya gimana? Bayarnya, nah di sini di novel tidak dijelaskan, cuma dijelaskan tadi pada saat konser penonton yang ribuan itu hilang sekejap. Tiba-tiba separohnya hilang gitu, bahkan kadang mungkin nih kita tuh melihat melihat orang tuh berjalan atau mundur, ini kan tiba-tiba hilang dalam separuh. Berarti ya. Berarti kalau orang menghilang kan biasanya berjalan menjauh. Ya kan? Kalau ini tiba-tiba hilang ya. Itu kemungkinan besar kepercayaan orang sana tuh adalah orang Saranjana yang ikut nonton. Oh, dari konser itu tadi ya, jadi mereka ikut nonton. Karena tiba-tiba menghilang berarti dikira dari kota gaib ya. Terus ada kejadian lagi. Ada sosok Pak Burhan. Pak Burhan ini berkendaraan bermotor berkendaraan malam di tempat yang sunyi, di tempat di desa Oka-Oka namanya, itu tuh terkenal dengan dekatlah dengan Saranjana itu. Nah, berkendaraan batu asa senangai ada awalnya nih ada orang di belakang, ada sorangan lagi Sidin. Jadi di depan Sidin. Jadi diiringi Sidin. Nah, parak bener loh, diiringi sampai parak jembatan. Nah, tiba-tiba orang yang diiringi Sidin tadi hilang. Nah, berarti itu makhluk gaib juga ya kalau. Makhluk gaib juga. Yang tahu dari awal takutan benar bisa lah. Nah, ada mengiringi malah. Iya. Nah,
Selanjutnya ada komunikasi magis. Komunikasi magis itu berupa interaksi kita manusia biasa tadi dengan orang saranjananya tadi. Nah, kayak apa interaksinya? Yang pertama tadi kan soal cek tadi. Ya. Kan tadi manusia biasa nih ya. Jadi minta tolong aja lawan keluarganya jar di sana. Si kakaknya jar yang lama menghilang ternyata di Saranjana. Nah, itu kan bentuk komunikasi nih antara kita manusia biasa dengan orang sana. Oh, ada yang hilang ke sana ya. Kada membulik lagi lah. Karena kebanyakan orang yang ke sana tuh memang betah jar di sana. Betah di sana. Berarti kan mungkin sugih kalau lah kota Saranjananya kira-kira lah. Makmur. Memang yang kejadian viral tentang Saranjana kan memang kota metropolitan. Kota maju ya. Iya. Kira ada kamu ke sana? Ada mulai kita nyaman di dunia manusia aja. Nah, terus ada lagi tentang namanya tadi ada interaksi, tadi ada hubungan. Nah, hubungan tadi hubungan manusia biasa dengan orang Saranjana sana. Tadi ada juru kunci, berarti dia tuh dipercaya sebagai juru kunci karena memang orang Saranjananya percaya dengan dia. Iya. Terus yang masalah cek tadi kakaknya kan dia di sini manusia biasa, di sana kakaknya. Berarti ada hubungan saudara antara manusia biasa dengan orang Saranjana gitu. Jadi ada hubungan antara manusia dengan orang gaib tadi. Sebenarnya di dalam Al-Quran itu kan Allah menciptakan manusia dan jin. Nah, jin itu kan mungkin termasuk makhluk gaib kalau. Nah, menurut Anda itu budaya yang itu perlu nggak masyarakat tahu? Perlu, karena ini menyangkut ke kepercayaan. Jadi kepercayaan itu bukan hanya kalau di dalam budaya itu agama dan kepercayaan. Nah, yang ini termasuk kepercayaan ya. Jadi menurut Anda nilai apa yang bisa diambil dari buku ini? Nilai yang kita ambil berarti selain kita mengetahui tentang hal gaib aja kita juga bisa menghormati. Iya, menghormati dengan alam sekitar, tidak sembarangan. Iya, betul. Kalau pindah-pindah kita sembarangan dibawa orang juga ke Saranjana. Karena benar. Nah, jadi siapa yang tahu lebih lengkapnya ini bukunya ya. Tapi dari hasil analisnya itu tadi seperti itu ya. Mudah-mudahan karya sastra Banjar itu semakin banyak diminati oleh masyarakat.